Shalom jemaat. Baik, puji Tuhan untuk kebersamaan kita untuk pagi ini di dalam ibadah kita hari Minggu, minggu terakhir di bulan November, dan kita bersyukur karena kita masih dapat datang ke gereja untuk sama-sama di dalam persekutuan, untuk saling mendoakan, saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam iman kepada Tuhan. Baik, mari kita mempersiapkan diri kita untuk pagi ini, untuk kita dapat berdoa dan juga memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Hari ini juga kita akan menjalankan upacara sakramen perjamuan kudus, dan semua jemaat dapat menyediakan diri untuk mengikuti perjamuan ini dan berdoa supaya Tuhan memberikan keterbukaan kepada kita untuk mengikutinya. Juga jemaat kita yang lain yang sedang mengikuti di atas talian, kesetiaan Anda dan pimpinan Tuhan kepada Anda sewaktu Anda sedang beribadah. Jemaat yang mengikuti di rumah boleh juga bersama menyediakan roti dan air untuk dapat mengikuti sakramen perjamuan pagi ini, dan juga mengikutinya dengan tertib dan juga dapat berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Mari pagi ini kita menyediakan diri kita untuk kita dapat memulakan ibadah kita pagi ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya layak bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami dapat datang ke gereja, ke ruangan ini untuk sama-sama menyatakan ucapan syukur kami, dan juga pertemuan ini untuk kami saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendorong sesama kami, bahkan juga dalam pujian dan penyembahan, dan juga terlebih dalam pendengaran akan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mengakui segala dosa kami, pelanggaran yang kami lakukan, sadar atau tidak kami sadari Tuhan. Ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati kami, biar kami beroleh pengampunan senantiasa yang daripada Allah, supaya kami dengan segenap hati kami untuk siap menghadap Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk setiap kami, setiap jemaat Tuhan, untuk dapat menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengagungkan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini, biar semua itu Tuhan yang sudah disiapkan berlangsung dalam pimpinan dan kuasa Tuhan berdaulat di dalam hati kami, di dalam ruangan ini. Bahkan jemaat kami yang berada di rumah, Tuhan sertai juga mereka, supaya ruangan tamu mereka, hadirat Tuhan berada di tempat mereka, dan juga mereka yang lain yang berada di tempat jauh. Tuhan pimpin dan berkati mereka. Biar pagi ini Tuhan kami bersama-sama menghadap Tuhan, memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan, dan terlebih dalam mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan dan diteguhkan dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kesakitan tubuh, mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, apapun penyakit mereka, Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan merawat dan menyembuhkan mereka, bahkan memulihkan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mereka yang mengalami kesusahan hati, kesedihan, duka di dalam hidup mereka hari ini, kami mau berdoa Tuhan, Engkau rawat mereka, Engkau pulihkan hati mereka Tuhan. Kami mau supaya Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan mereka ketika ini. Kami juga berdoa untuk setiap para warga emas kami
mana saja mereka berada Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan pimpin mereka, supaya mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin setia kepada Engkau, dan kuasa Tuhan menaungi mereka senantiasa. Mereka juga sama mengalami pimpinan Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah kami serahkan tangan Tuhan. Kami bersatu mengikat, mematahkan segala kuasa-kuasa iblis, roh gelap yang coba mengganggu kami. Iblis dipatahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ibadah kami pagi ini mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Serta pimpin pujian, menyampaikan firman Tuhan dan setiap jemaat pada pagi ini. Nyalakan semua ini dalam tangan Tuhan. Biar semua yang sudah disediakan, disiapkan, berkenan kepada Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita teruskan ibadah kita pagi ini. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi semua. Mari saya jemput semuanya untuk sama-sama berdiri. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Saya percaya setiap yang datang pada hari ini sangat merindu-rindukan Tuhan di dalam hidup kita. Saya juga percaya setiap kita yang bersandar kepada Dia pasti setiap hari mendapat kekuatan yang baru. Tuhan kami rindu. Tuhan kami rindu.
Yesus kita baik, ada amin. Mari nyanyikan kebaikannya. Dia bangkit lagi, Tuhan.
kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami hati dan pikiran yang sudah dipersiapkan awal oleh Roh Kudus untuk mendengar, mengolah, dan menanam di hati kami. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap kata-kata yang keluar, kiranya walaupun hanya sebatas kata-kata manusia, tetapi Roh Kudus yang memberikan kuasa sehingga menjadi firman Tuhan yang hidup, sehingga memuliakan nama Tuhan, sehingga jemaat Tuhan diubahkan dan setiap persoalan mereka dijawab oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kami dengar pada hari ini. Terpuji Engkau Tuhan, berkaryalah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih pada tim pujian penyembahan. Shalom. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dalam Kejadian ayat yang ke-6. Kita mulai ayat yang ke-9. Kejadian bab 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-22. Saya ulangi. Kejadian bab 6. Kejadian bab 6, kita mulai ayat yang ke-9 sampai yang ke-22. Kejadian bab 6, kalau bahasa Indonesia dia pasal 6, ayat yang ke-9 sampai yang ke-22. Tajuk besar di atas ialah Nuh dan banjir besar. Nuh dan banjir besar. Ayat yang ke-9 dalam terjemahan bahasa Borneo, inilah riwayat Nuh dalam kalangan yang sezaman dengannya. Nuh seorang yang benar dan tidak bercela. Dia hidup akrab dengan Allah. Nuh dikaruniai 3 orang anak lelaki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Pada ketika itu bumi sudah hancur di hadapan Allah dan penuh dengan keganasan. Allah mengamati bumi dan sesungguhnya betapa hancurnya bumi karena kehidupan semua manusia bergelumang dengan dosa. Maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah menetapkan bahwa kesemua makhluk yang hidup mesti mati karena bumi ini penuh dengan keganasan akibat perbuatan mereka. Sesungguhnya aku akan memusnahkan mereka bersama-sama bumi ini. Maka kamu perlu membuat sebuah bahtera daripada kayu siprus. Buatlah bilik-bilik di dalam bahtera itu yang mesti dilapisi dengan gegala di bahagian luar dan dalamnya. Kamu mesti membuat bahtera itu mengikut ukuran ini. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah lubang cahaya bagi bahtera itu, dan semua binaan mesti ada ruang sehasta dari bahagian tertinggi bahtera. Pasang pintu bahtera pada rusuknya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ketahuilah, aku akan mendatangkan banjir untuk melanda bumi demi memusnahkan semua makhluk yang bernyawa di bawah langit, dan semua hidupan di bumi akan mati. Akan tetapi, aku mengikat perjanjianku dengan kamu. Kamu beserta anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu akan masuk ke dalam bahtera itu. Sepasang yaitu jantan dan betina daripada segala makhluk yang hidup mesti kamu bawa masuk ke dalam bahtera, supaya kesemuanya dapat tetap hidup bersama-samamu. Sepasang daripada berbagai-bagai jenis burung, berbagai-bagai jenis hewan, dan segala jenis binatang melata di bumi
akan datang kepadamu supaya kesemuanya dapat tetap hidup. Kamu juga mesti mengumpulkan segala bahan yang dapat dimakan dan menyimpannya. Itulah yang akan menjadi makanan bagimu dan bagi kesemua makhluk itu. Maka sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya, begitulah yang dilakukan Nuh. Tema firman Tuhan pada hari ini seperti yang kita nampak di screen, yaitu kepatuhan yang mendahului pikiran logik. Kepatuhan yang mendahului pikiran logik. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, saya mengingat sewaktu saya pertama pergi bersekolah teologi, sekolah agama. Saya datang dari keluarga miskin. Dan kami serba kekurangan. Waktu bapak saya, sudah lama dia pensiun dari kerja dan tidak ada duit simpanan. Dan makan kami sehari kadang tidak cukup. Jadi boleh dikatakan kami adalah daripada orang-orang miskin. Sewaktu saya mulai menerima Yesus, sangat kuat di dalam hati saya untuk menjadi seorang pastor. Dan sebenarnya panggilan ini dari saya masa kecil, saya rindu untuk menjadi seorang pemimpin gereja. Walaupun saya belum lagi menjadi orang Kristen. Satu hari panggilan itu makin kuat. Saya tidaklah seperti orang-orang lain yang berkata, maka Allah berbicara kepada saya, pergilah kepada sini, pergilah kepada sana. Saya tidak begitu. Cuma perasaan yang sangat kuat yang membuatkan saya tidak senang, sehingga perasaan itulah yang selalu menguasai saya, yaitu perasaan ingin menjadi seorang pastor. Dan akhirnya saya bertanya kepada pastor saya waktu itu, saya tanya, bolehkah saya sekolah agama? Lalu dia katakan, sayang juga kok sekolah agama ini, tapi kalau kamu pikir lagi baiklah. Lalu saya katakan keberatan saya kepada dia, saya dari keluarga miskin, pasti tidak ada support. Dia katakan, teruskan saja, kalau Tuhan panggil, itulah itu, Tuhan akan sediakan. Lalu satu hari saya betul-betul tekadkan keputusan mau pergi, tetapi yang membuatkan saya keberatan adalah saya dari keluarga miskin. Siapa yang membayar iuran, siapa yang biayai saya dan sebagainya. Saya rasa pelik, kenapa panggilan begitu kuat tapi pergi tidak ada support apa-apa. Dan akhirnya saya dapat pergi juga walaupun tidak ada support. Nah, saya merasa bahwa itu sesuatu yang pelik. Daripada segi logikal saya, bahwa kalaulah Tuhan panggil pasti Tuhan sudah sediakan lebih awal, tetapi waktu itu tidak ada. Saya mengingat di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana orang Israel, Allah memerintahkan orang Israel yang lari daripada Mesir, lari daripada buruan Firaun, sudah jauh dari buruan Firaun. Tetapi perintah Allah untuk umat Israel kembali lagi di tengah-tengah, berkemah di satu tempat yang disebut sebagai Pihahirot di antara Migdol dan Laut Merah. Sudah jauh pergi, Allah perintahkan kembali pula, dan tempat itu sangat dekat dengan askar Firaun. Sesuatu yang pelik, tidak logik. Kita lari dari musuh, tapi Allah perintahkan kembali pula menghadap musuh, berkemah di sana, seperti menyerahkan nyawa menjadi nyawa yang sia-sia. Lalu ada pula di mana sewaktu Allah menyuruh Musa dan umat Israel merentasi Laut Merah. Apa yang tidak logiknya di sana? Secara manusia tidak logiknya adalah, mana mungkin Laut Merah itu boleh memberi laluan kepada mereka, boleh terbelah dua. Tetapi Allah bekerja secara tidak logik. Sidang jemaah, Allah selalu melanggar hukum logik manusia. Dia selalu bekerja menentang arus hukum logik. Nah, perkara tidak logik juga berlaku terhadap Nuh, di mana Allah memberikan perintah yang tidak logik
bagi rata-rata manusia di zaman itu, dan saya pikir zaman sekarang pun masih tidak logik. Perkara tidak logik berlaku juga kepada Nuh, dan ada banyak orang dalam seluruh Alkitab juga menerima perintah yang tidak logik. Apakah itu? Kita lihat Nuh di sini memberikan satu perintah yang melanggar hukum logik manusia pada rata-rata manusia di zamannya terhadap Nuh sekeluarga. Apa perintah yang tidak logik? Kita dalam pembacaan tadi kita melihat bahwa Allah memerintahkan Nuh membina bahtera di satu padang gurun yang tidak ada lautnya. Nuh, ayat yang ke-9 dan 10. Sewaktu banjir bah terjadi, dia berusia 600 tahun. Syukurlah kalau sekarang ada 100 lebih tahun. Tapi dikatakan Nuh hampir 1000 tahun waktu dia meninggal. 600 tahun. 600 tahun bagaimana kudrat. Tetapi biasa sekarang orang cepat tua. Umur seperti saya, kalau macam saya lah, dalam 36 tahun. Kalau zaman dulu dia masih seperti belasan tahun. Tapi sekarang umur 30 tahun sudah lebih tua daripada orang dulu. Nah, Nuh waktu itu umur 600 tahun, dan sewaktu hal itu terjadi, dikatakan di dalam ayat 11 dan yang ke-12, terjadi kerusakan di seluruh bumi, di mana kerusakan makhluk ciptaan Allah, bukanlah kerusakan yang berbentuk cacat tubuhnya, bukanlah kerusakan yang berbentuk sifat-sifat secara alaminya, tetapi kerusakan yang dimaksudkan adalah akhlak-akhlaknya. Dikatakan manusia pada zaman itu selalu membuatkan Tuhan sakit hati. Dan Allah mengatakan semua manusia, semua yang ada di bumi sudah rosak. Ayat 11 sampai yang ke-12. Berlaku sesuatu yang melanggar hukum nilai-nilai murni manusia, hukum moral manusia, dan semua umat manusia bercacat celah di hadapan Tuhan, kecuali Nuh dan ahli keluarga. Nah, sedang jemaah, dalam ayat 13 kita dapat lihat bahwa timbul satu amarah Allah, di mana amarah Allah yang mendatangkan hukuman secara massal ataupun secara besar-besaran. Allah memperlihatkan amarahnya kepada Nuh dengan mengatakan bahwa aku akan mendatangkan hukuman. Lalu dalam ayat 14 sampai 16 timbul satu yang tidak masuk akal, yaitu perintah Allah kepada Nuh. Tidak masuk akal pada rata-rata manusia sezaman itu. Dan saya pasti sampai zaman-zaman akan datang, kalau ada perintah begini tidak masuk akal punya. Yaitu apa? Allah perintahkan Nuh untuk membuat bahtera daripada kayu yang keras dan liat. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dia disebut sebagai kayu gofir. Tapi kalau dalam terjemahan Borneo dia disebut sebagai kayu siprus. Satu perintah, Nuh, buatlah bahtera. Buatlah bahtera yang demikian. Buatlah bahtera daripada kayu ini. Kayu gofir ataupun kayu siprus dipersetujui oleh banyak ahli teologi sejak zaman dulu bahwa ini adalah satu kayu yang berat seperti yang kita kenal bulian hari ini, dan sangat liat. Bukan senang untuk dipotong, dipangkal dan sebagainya, dan bukan senang untuk diangkat, dipindahkan begitu saja. Kayu siprus, kayu ini adalah jenis yang sangat keras, sangat liat. Dan dia memerintahkan kepada Nuh, buatlah bahtera
daripada kayu ini. Wah, sudah semestinya memeras tenaga Nuh yang sudah berapa ratus tahun dan juga para anak-anaknya. Satu pekerjaan yang berat. Lalu bukan sahaja melanggar hukum, arus logika manusia membuat bahtera daripada kayu jenis ini dan juga bahtera di padang pasir, tetapi juga desain dan size bahtera yang pelik. Kenapa saya katakan pelik? Size dan juga desainnya yang pelik karena melanggar hukum fisik. Mengapa melanggar hukum fisik? Dia diperbuat daripada kayu siprus atau gofir, size yang panjang, yaitu 300 hela. Coba kamu kasih gini tangan kamu, siapa yang paling panjang? Mungkin kalau sini Deacon Jumri lah kali paling panjang, karena dia ikut size tubuh orang. Kalau kita punya tangan nih, dari siku sampai ujung jari, hela itu inilah sukatannya. Ujung siku, ujung jari itu hela. Coba kamu bandingkan dengan Jumri, berapa inci lebih siku dia? Atau dengan saya, berapa lebih panjang sukatan? 300 hela, lebar 50 hela, dan tinggi 30 hela, atau hasta. Hasta ialah ukuran dari ujung jari ke ujung siku. Panjangnya berbeza-beza mengikut size tangan seseorang. Mengapa dia desain yang pelik, melanggar hukum fisik? Dia menjadikan kayu kapal yang paling besar di dunia. Tetapi yang pernah diiktiraf menjadi kayu kapal yang paling besar di dunia itu hanya sebesar 137 100 lebih hela, 100 lebih hasta. Kalau kita convert daripada hasta pergi kepada meter, panjang kapal kayu Nuh itu adalah 137 meter. Agak-agak berapa panjang? 137 meter. Nanti kita lihat mengapa dia melanggar hukum fisik. 137 meter. Panjangnya jauh lebih panjang daripada kapal-kapal kayu yang pernah dibina sepanjang zaman. Dia jauh lebih panjang, jauh lebih besar daripada kapal kayu. Dan satu kapal kayu yang paling besar adalah kapal kayu Zenhi pada awal abad ke-15. Ukurannya hanya 122 meter sahaja. Kapal layar Wyoming yang diluncurkan pada 1909 dan sebagai kapal kayu terbesar yang tak dokumentasi. Panjangnya hanya 100 meter dan memerlukan besi penyilang untuk mencegah melengkungnya kayu itu. Inilah yang dilanggar hukum fisik, bagaimana desain bahtera oleh Nuh. Sedangkan untuk hukum fisiknya menggunakan kayu membina sebuah bahtera memerlukan rangka yang sangat kuat, dan pada masa ini dibuat daripada besi-besi yang kuat supaya kayunya tidak pecah, tidak melengkung dan sebagainya. Semakin besar binaan sebuah bahtera kayu, semakin besar, semakin kuat, semakin harus menjadi atau rangkanya dibuat lebih kukuh. Semakin besarnya bahtera kayu, semakin dekatnya hancur bahtera itu sewaktu berlabuh. Maksudnya, kerusakan akan terjadi lebih besar kepada kayu yang tidak mengikut ukuran sesuai ketahanan kayu tersebut untuk membina bahtera besar, walaupun dibuat daripada bulian. Sebab itu tidak ada kapal kayu yang dibuat melebihi besar daripada size yang sepatutnya untuk sebuah kapal kayu. Tetapi Nuh mempunyai binaan bahtera yang sangat besar, melanggar hukum fisik. Apa yang terjadi? Apa yang logik? Saya pikir Nuh bukan seorang arsitek kapal, engineer, tetapi kalau 600 tahun itu mungkin pengalamannya 600 tahun. Ataupun
teknologi masa Nuh jauh lebih berkembang daripada teknologi masa kini, kita tidak tahu. Tapi ya ternyata tidak logik. Tapi biasa kalau Tuhan suruh pasti logik kan. Nah, apa yang terjadi? Dia muatan kapalnya juga bukan alang-alang berat. Dikatakan bawalah masuk semua binatang berpasang-pasangan. Artinya yang masuk di dalam kapal itu adalah lebih berat. Jadi dengan binaan kayu saja bolehkah bertahan? Tidak logik. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, ada lagi perintah Allah yang tidak logik pada Nuh. Pernyataan Allah tentang sesuatu yang berlaku ataupun jenis hukuman yang akan dia lakukan terhadap orang-orang pada waktu itu. Dia katakan, aku akan memusnahkan bumi dengan mendatangkan banjir. Lalu kalau di pihak Nuh, kita harus ingat secara konteksnya Nuh berada di sebuah tempat yang disebut sebagai tanah padang gurun. Mana ada sungainya di sana, taburan hujannya tidak banyak. Mana ada sesuatu lembah yang mengeluarkan air banyak. Pasti Nuh akan berpikir, wah, mana mungkin di sini boleh banjir? Belum pernah terjadi banjir di padang pasir. Nah, sedang jemaah, pasti Nuh akan berpikir, betulkah tidak ini? Nuh akan berpikir, ini padang gurun, tidak mungkin ada banjir. Kenapa harus membina bahtera yang begini besar? Dan daripada kayu kufir lagi. Dan yang tidak logik lagi, perintah Allah untuk membawa binatang berpasang-pasangan. Dan dikatakan, aku akan mendatangkan binatang kepadamu. Dipilih Allah sendiri untuk datang dan masuk. Tidak, binatang itu tidak dipanggil oleh Nuh. Nah, lagi satu yang tidak logik adalah pengumpulan makanan untuk Nuh sekeluarga dan binatang. Kalau seekor binatang yang besar makan, satu hari berapa kilo dia makan? Dicampur dengan semua jenis binatang. Mampukah Nuh menyediakan makanan untuk semua binatang? Sesuatu yang tidak logik. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, perintah Allah datang kepada Nuh dengan suatu pernyataan, perintah yang melanggar rata-rata pikiran logik manusia. Coba kamu bayangkan hari ini, tiba-tiba suara Tuhan berbicara. Saya bisa ambil contoh nih, yang tidak pandai marah lah, penutup milih. Marah juga nih, tapi diam-diam. Oh, Amidius lah supaya kita sama. Oh, Amidi, ambillah kayu pulian, buatlah bahtera, dapat gereja lah contoh, sebesar begini, sebesar gini, karena aku akan kasih banjir. Nah, pasti penonton pun berpikir, ayo, takkan banjir sampai macam tsunami. Banjir tsunami pun tidaklah sampai begini besar kapal. Pasti pertama yang datang pikiran logik kita. Tetapi malangnya yang terjadi, semuanya berlaku di luar logik manusia. Dan kita lihat dalam yang kelima, kita lihat dalam ayat yang ke-22. Apa yang terjadi? Nuh melakukan semua seperti yang diperintahkan oleh Allah. Nuh melakukan semua, no protes, no komplain. Apa yang Nuh buat? Dia melakukan semua sama seperti atau persis yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada kata pun di sini Nuh mempersoal, Nuh mengomplain, Nuh berkata mempersoal setiap apa yang Allah kata. Tuhan, mana ada banjir seperti yang dilakukan oleh Musa. Tuhan, saya tidak pandai bicara seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi lain. Tetapi Nuh patuh dan melakukan
tanpa sebarang persoalan dan komplain. Walaupun logiknya manusia adalah perlu dikomplain karena padang pasir tidak mungkinlah membuat bahtera di sana. Tapi Nuh, apa yang dia lakukan? Kepatuhan Nuh mendahului logik manusia. Ataupun dengan kata patuh dulu, logik belakang kira. Patuh dulu, logik belakang kira. Nah, sedang jemaah, relevansi dan pengajaran daripada kepatuhan Nuh yang luar biasa terhadap umat masa kini. Yang pertama, perintah Tuhan selalu datang melawan arus logika manusia. Ingat baik-baik. Kita harus ingat ini bersama. Perintah Tuhan selalu datang dengan melawan arus logika manusia. Seperti yang dulu saya pernah tanya kamu. Apa yang saya pernah tanya? Masih ingat? Mana yang luar biasa? Orang mendengar khotbah waktu hujan, ataupun orang mendengar khotbah dan berteduh waktu tidak hujan. Oh, itu salah sudah itu. Mana yang lebih luar biasa? Kita datang ke gereja atau tidak ke gereja? Mana yang luar biasa? Coba aku bagi tahu. Mana yang luar biasa? Kita datang ke gereja atau tidak ke gereja? Hah? Ya, tidak datang. Betul. Luar biasa jadi Kristen tidak datang ke gereja. Yang biasa Kristen tidak boleh dipisahkan dengan gereja. Mana yang luar biasa? Mukjizat atau tanpa mukjizat? Mukjizat. Siapa lagi? Coba angkat tangan. Mana yang luar biasa? Mukjizat atau tanpa mukjizat? Coba jawab. Jangan malu-malu. Mukjizat. Tanpa mukjizat. Mana lagi? Oke lah, cukuplah. Yang luar biasa tanpa mukjizat. Yang biasa-biasa itu mukjizat. Bagi orang, wah ada mukjizat luar biasa. Mukjizat itu biasa. Karena Allah kita luar biasa. Luar daripada kebiasaan. Sebab bila dia luar daripada kebiasaan, yang sesuatu berlaku itu di luar nalar manusia, di luar pikiran manusia, luar logik manusia, itu biasa-biasa saja. Karena kita punya Allah luar biasa yang melakukan perkara itu, sehingga menjadi biasa saja bagi orang yang mengikuti Allah luar biasa. Kalau tanpa mukjizat itu luar biasa, sedang menyembah Allah yang luar biasa, betul? Jadi mukjizat itu biasa saja. Cuma banyak orang tidak melihat mukjizat. Karena apa? Jadi orang luar biasa. Banyak orang yang menganggap mukjizat luar biasa. Karena apa? Kebaruan. Kenapa kebaruan? Tidak paham. Allah itu Allah luar biasa. Bila mukjizat terjadi, satu perkara biasa bagi yang luar biasa. Nah, Allah selalu bekerja di luar atau melawan akal logika manusia. Sifat dasar manusia ialah logik. Manusia harus pikir logik dulu. Iblis selalu bekerja secara logik untuk membandingkan pekerjaan Allah dan juga setan. Iblis selalu bekerja secara logik, walaupun kadang-kadang melanggar logik juga. Karena iblis mau setiap pengaruhnya tidak dipersoal oleh pikiran logik manusia. Iblis memahami manusia. Manusia logikal. Jadi untuk diterima dia harus bertindak logik. Tetapi bagi pihak Allah pula lain. Allah selalu bekerja di luar logika. Walaupun kadang-kadang bekerja secara logika. Sehingga memerlukan iman percaya yang luar daripada rata-rata orang Kristen. Mengapa saya katakan rata-rata orang Kristen? Karena banyak orang Kristen yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, tetapi tidak punya iman yang cukup. Mengapa tidak punya iman yang cukup? Masih bersandar pada kekuatan sendiri.
masih bersandar pada pengertian sendiri. Jadi sebab itu saya sebut di rata-rata Kristen harus di luar daripada iman rata-rata orang Kristen. Allah selalu bekerja di luar logika, walau kadang-kadang dia bekerja secara logika, sehingga memerlukan iman percaya yang luar dari rata-rata orang Kristen untuk memahami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, selalunya perintah Allah boleh dipilih, sama ada diabaikan atau dipatuhi mengikut pertimbangan logika manusia, tetapi kesan di ujungnya itu berbeza. Kalau kita memilih untuk menuruti, mematuhi, maka di ujungnya ada pertolongan, di ujungnya ada penyelamatan. Kalau kita memilih untuk mengabaikan, di ujungnya ada penolakan, di ujungnya ada kebinasaan. Nah, sedang jemaah, yang ketiga dan terakhir, ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari yang memerlukan kita berharap dan bertingkah di luar hukum logik manusia. Sebab itu menjadi orang Kristen jangan melihat hanya dengan mata, karena mata bersangkut paut dengan logikal, tetapi lihatlah dengan hati. Hati selalu bersangkut paut dengan pengharapan dan iman. Saat kita melihat sesuatu, lihatlah dengan hati. Nah, sidang jemaah, ada banyak yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari yang memerlukan kita berharap, bertingkah di luar daripada logik manusia. Ini yang disebut sebagai iman yang sungguh-sungguh, percaya dan patuh terhadap janji-janji dan peringatan-peringatan Tuhan. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, menjadi orang Kristen harus menjadi patuh walaupun di luar daripada logik. Karena hidup kita sehari-hari memerlukan kita berpikir, berharap, bertingkah dengan iman percaya yang sungguh-sungguh, yang disebut sebagai iman yang tulus ikhlas, percaya patuh terhadap janji-janji dan peringatan Tuhan. Saya menutup khotbah ini dengan Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika Tuhan memerintahkan, lakukan patuh. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami semua, Tuhan yang sudah memberikan kami hidup yang baru, Tuhan yang selalu melakukan mukjizat di dalam kehidupan kami sehari-hari, walaupun selalunya kami tidak sadar. Kami berdoa Tuhan, peliharalah kami semua. Kami berdoa, kiranya kami terus melihat sesuatu mukjizat yang berlaku di dalam pribadi kami. Saat jemaah Tuhan berhadapan dengan situasi-situasi yang memerlukan pertolongan Tuhan, berhadapan dengan masalah, cabaran dan sebagainya, kami berdoa, bulatkan hati kami supaya kami dapat melihat pertolongan Tuhan di sebalik perkara yang tidak rasional, di sebalik perkara yang tidak logik bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya semua kami dapat mematuhi perintah Tuhan, walaupun dalam pikiran logik suatu penentangan berlaku. Kiranya kami tetap setia, berharap dan bersandar kepada-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita mengadakan perjamuan kudus, dan perjamuan kudus ini kita akan laksanakan ada satu, kita mengelakkan daripada sentuhan sesiapa orang lain yang menyentuh kita punya roti. Ada yang sok? Sudah. Ini ada plak nih. Di atas itu angkutan atas. Oh. Ini bawahnya. Atas naik. Oh. Haleluya. Kasih lampu sama ikon dulu lah. Lampu sama ikon dulu. Ada yang pernah bikin Gus? Ya, satu-satu lah, kita tahu mana yang salah. Halo, oke, puji Tuhan. So untuk pengendalian perjamuan kudus hari ini, semua yang sudah dibaptis pembaptisan air akan mengambil bahagian. Pengendali yaitu Deacon Patrick dan saya perlu menggunakan sarung tangan plastik. Sarung tangan tidak ada di depan. Dan nanti apabila pengendali itu nanti ada demonstrasi sedikit lepasnya, nanti Anda hanya perlu ulurkan tangan dan pengendali itu akan meletakkan roti ke tapak tangan Anda. Oke, boleh. Kemudian sementara yang cawan itu, yang wine, anggur itu kena ambil sendiri dan pegang. Roti akan diberikan oleh pengendali. Saudara dan saudari, mari kita berdoa. Kita mempersiapkan hati kita. Mungkin musik boleh on. Bapa di surga, kami datang padamu untuk pelaksanaan dan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, perjamuan suci pada pagi ini. Kami datang dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyelidiki diri kami, menyelidiki hati kami, kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak Tuhan, kami semuanya
akan mengambil bahagian dalam keadaan dan cara yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui akan kebesaran dan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, saya mengambil Injil Lukas pasal 22, Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-14 sebagai dasar untuk perjamuan kudus pada pagi ini. Lukas pasal 22 ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Ayat yang ke-17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara dan saudari, pada pagi ini semua kita adalah diberlawak untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Saudara-saudari yang sudah dibaptis dalam baptisan air dipersilakan untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Saudara-saudari yang belum dibaptis, nanti tunggu selepas dibaptiskan dahulu, dan itu pun perlu ada sesi bimbingan. Jadi saya mempersilakan Deacon Patrick. Ada lagu?
ayat yang ke-19. Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dan ayat yang ke-20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita meminum air anggur. Di dalam sikap doa, mari kita datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur, dan kita merespon, kita nyatakan respon kita kepada Tuhan. Bapa di surga, segala pujian dan syukur atas kebaikan
dan kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih karena karya penyelamatan, penebusan, sehingga kami dilepaskan daripada ikatan dan hukuman ke atas dosa-dosa. Pada pagi ini ya Bapa, kami diperingatkan tentang kasih-Mu, tentang amanat agung Tuhan, dan juga tentang janji-Mu, dan untuk kami sentiasa memelihara kehidupan yang kudus, perhubungan yang kudus dengan Tuhan. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kami mengucapkan syukur setelah sekian lama kami tidak dapat bersama-sama untuk pelaksanaan sakramen ini. Pada hari ini ya Bapa, kami diperingatkan, dan bukan itu saja kami dapat mengambil bahagian, dan kami berdoa ya Bapa supaya kami akan terus lebih bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anggota keluarga Kristus, supaya juga kami setia sampai kedatangan Tuhan, setia dalam tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas pemberitaan Injil, dan lebih-lebih lagi memelihara kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan dan kami ucapkan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih pemain musik dan juga Puan Anissa yang memimpin kita ketika menyanyikan lagu di Golgota tadi, darah Yesus tumpah. Jadi saudara dan saudari, kita sudah sampai ke bagian akhir dalam ibadah hari ini. Saya serahkan kepada Dekan Patrick. Silakan.
Baik, kita teruskan dengan pemberian uang persembahan dan juga persembahan kepada perbendaharaan Tuhan pagi ini. Dan mari kita bersedia untuk memberi, dan saya akan pimpin dalam suara kedengaran. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan sebentar tadi lewat pendengaran firman Tuhan. Biarlah kami dikuatkan dan diteguhkan, dan juga di dalam kesetiaan persekutuan kami lewat perjamuan Tuhan pada pagi ini. Sebentar Tuhan, kami akan memberi uang persembahan dan persepuluhan pada Tuhan. Biarlah setiap pribadi, setiap jemaat akan memberi uang persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan, sebagaimana kehendak Tuhan, dan juga berkat Tuhan di dalam setiap keluarga, di setiap pribadi. Mohon Tuhan supaya uang persembahan yang dikumpulkan dapat digunakan untuk layanan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dalam sidang ini. Dan juga berdoa hikmat Tuhan kepada yang menguruskan keuangan, supaya diberikan hikmat mengurus, mengendali dengan bijaksana, dan pimpinan Tuhan kepada dia. Berkati setiap jemaat yang memberi, kami memberi dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan atas setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Kita bermula dari sebelah kanan saya dulu, selesai baru di sebelah kiri. Baik, sementara kita memberi, saya akan mengasihkan beberapa pengumuman sidang. Baik. Yang pertama, mengenai dengan aktiviti sidang sepanjang minggu ini, seperti biasa malam ini kita ada ibadah sesi malam. Kita juga akan mengadakan perjamuan yang sama. Kemudian hari Senin dan hari Kamis kita ada persekutuan doa khas COVID-19 hari Senin, dan persekutuan doa sepat pada hari Kamis. Hari Selasa, hari Rabu kita ambil kesempatan untuk mengadakan mezbah doa keluarga masing-masing dengan menganjurkan persekutuan bersama dengan keluarga yang lain, ya, dari rumah kediaman. Kemudian hari Jumat, jika ada kelompok sel, diteruskan di dalam kelompok sel masing-masing. Hari Sabtu ada latihan di gereja, dan sesi pagi ibadah pada hari Minggu, dan sesi malam untuk pada siang hari Minggu, pada malam hari Minggu. Minggu ini kita ada mesyuarat pelayanan wanita. Hari itu sudah dulu, hari Jumat ini ya, hari Jumat pukul 8 malam. Itu di atas talian kita adakan. Kita akan buka lebih awal 7.45, kita akan buka ruang untuk Google Meet, dibuka sudah, dan bukan saja semua wanita, tetapi kalau jemaat mau menyertai juga dialu-alukan. Oke? Cuma tidak boleh menyokong, tidak boleh mencadang, atau tidak boleh mencela, kecuali yang wanita. Oke? Jadi hari Jumat kita akan adakan mesyuarat pelayanan wanita atas talian. Kemudian yang kedua, itu bersuara ya. Kemudian teruskan di sebelah kanan, sebelah kiri saya untuk uang persembahan. Itu saja saya ingat pengumuman. Oke. Nanti hari minggu besok, hari Kamis gitu pastor, mesyuarat penatua. Hari Sabtu petang, tidak ada mesyuarat majelis penatua.
Jadi para penentua dijemput datang untuk suara. Bu, ingatkan nih, penentua utama. Masih lagi Kak? Masih. Oke. Sorry. Saya ingat 2 perkara itu saja. Ya. Ada tambahan, Pastor? Baik. Pada hari kemarin telah dilaksanakan persidangan tahunan SIB. Sudah selesai pada tengah hari. Hari Jumat bermula dan hari Sabtu kemarin sudah habis atau tamat, dan ada 3 kawasan yang baru telah diwujudkan. Nanti akan tahu juga lah secara resmi nanti. Ada 3 tambahan kawasan di SIB Sabah. Kemudian ada beberapa penjelasan juga yang diberitahu tentang hal ataupun isu-isu semasa, antaranya ialah tentang vaksin. Jadi soalannya ialah bolehkah ataupun perlukah penatua ataupun pemimpin ataupun pastor yang tidak divaksin atau menolak vaksin atau belum divaksin atas apa saja alasan perlu melepaskan jawatan. Jawabannya ialah bukan begitu maksudnya. Maksudnya ialah mana-mana pelayanan yang dilaksanakan di dalam gereja ataupun dalam premis yang ditetapkan itu dia tidak boleh dibuat, sebab memang itulah SOP KKM. Oke, dia tidak dapat melaksanakanlah, tetapi itu jawatan dia tidak perlu lepaskan. Cuma pelaksanaan tugas itu dia perlu delegatkan kepada mereka yang sudah divaksin. Jadi katakanlah saya belum divaksin, jadi saya punya tugas, saya boleh delegatkan kepada Yesus, bukan Yesus. Tapi jawatan sebagai timbalan pengurusi majelis gereja itu masih saya. Itu nanti masa pemilihan nantilah, musyawarah agung nanti baru dilepaskan, baru hilang sekiranya saya tidak lagi bertanding. Masa itu isu yang antara yang sudah dijelaskan lah. Oke, dan kita punya guru pelatih ada seramai 33 orang. Mereka itu hari kemarin sudah dilepaskan daripada isolasi, tetapi kami belum lagi membenarkan mereka, bukan kami lah, pihak institut belum lagi membenarkan mereka keluar daripada kawasan kampus. SOP yang belum lagi lengkap lah. Jadi nanti bermula pada minggu depan, sekiranya tidak ada isu-isu berbangkit, mereka akan datang. Kumpulan lelaki, mereka hanya perlu bergerak dari sana ke sini kemudian balik. Itu saja mereka punya perjalanan. Mereka tidak boleh singgah-singgah, sekurang-kurangnya untuk beberapa minggu lagi lah, sehingga keadaan lebih baik. Tapi kalau keadaan semakin teruk ataupun menjadi teruk semula, maka kita ikut saja nasihat daripada Kementerian Kesehatan. Bagi asrama putri, karena mereka itu terpencil di sana, satu ketetapan yang telah dibuat ialah mereka mestilah menggunakan satu kendaraan ataupun kendaraan yang disewa ataupun disediakan. Sama ada mereka sewa beramai-ramai ataupun pihak yang menganjurkan pertemuan ataupun upacara keagamaan itu menyediakan kendaraan khas untuk mereka, dan kendaraan itu disanitize, mereka masuk dan disanitize dulu baru mereka gunakan. Sudah hantar ke sini, bila setiap kali digunakan dia disanitize. Ini melibatkan satu SOP yang agak ketat dan mungkin ada cost dia juga, tapi sekurang-kurangnya untuk masa sekarang itulah yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk makluman saudara-saudari, tapi jangan kasih siar lah.
kami di Ken ada 37 case positif. Semua sudah sembuh. Lelaki ada 4 orang, 5 orang, dan perempuan yang 33 orang. Jangkitan yang membimbangkan sebab mereka tinggal di asrama. Oke, so puji Tuhan lah. Semuanya sudah sembuh dan akan kembali interaksi bersemuka pada hari Isnin esok. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, buka sudah. Dan satu yang saya baca ialah sedapat-dapatnya 1 minggu 1 kali buat saliva tes, buat ujian saliva 1 minggu 1 kali, paling kurang lah, untuk memeriksa saja. Dan kalau ujian saliva itu positif, maka mestilah dilaporkan ke KKM, kementerian, ataupun dilaporkan dalam My Sejahtera supaya pemantauan dapat dibuat ataupun tindakan selanjutnya dapat dibuat. So itulah kehidupan kita pada masa sekarang ini. Tidak pasti kita sudah masuk endemik ataupun masih lagi pandemik, tapi mik juga lah ujung itu kan. So itu sajalah pemakluman dari saya, dan kesediaan kita nanti untuk menerima para pelatih untuk bersama-sama beribadah. 33 orang lah yang memilih untuk beribadah di sini. Oke, saya kembalikan kepada, ataupun terus kita serahkan kepada pastor untuk doa penutup dan doa pemberkatan. Silakan. Oke, terima kasih penonton. Mari kita berdoa, kita persiapkan diri kita untuk pulang. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, karena Tuhan sudah memimpin kami sepanjang masa ibadah ini. Sebentar kami akan keluar daripada tempat ini. Kiranya Tuhan memimpin perjalanan pulang kami juga ke destinasi lain. Kami berdoa ya Tuhan, pelihara semua anak-anak-Mu, jauhi mereka daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Kiranya tangan Tuhan terus menyertai mereka. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajah-Nya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mohon berkat ini. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih, Jo. Ya. Oh, betul terus gimana? Lawan tadi. Karan buat doa apa tuh? Petaka tuh ya. Biasa sampai pengan. Aduh, semalam gua lambat dah. Oh yang bagus banget. Saya mau cari baju mana sudah beli baju. Hari ini boleh. Ya. Kenapa? Ke depan. Oh, boleh drum ini. Ya. Kalau lagi punya latihan. Nah.